Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, pernahkah kita merenung mengapa musibah datang berulang kali ke negeri yang dikenal sebagai Serambi Mekah? Mengapa air kembali naik, tanah kembali tergenang, dan jeritan kembali terdengar dari Aceh, khususnya Pidijaya Jaya? Hari ini, kita tidak hanya membahas banjir sebagai bencana alam semata, namun sebagai peringatan, ujian, dan cermin bagi kita semua tentang hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, dukung channel Tafsir Zaman dengan cara like video ini, komentar, share, dan subscribe agar kita terus belajar membaca tenda-tenda zaman bersama. Mari kita mulai. Banjir susulan kembali melanda Kabupaten Pidijaya Jaya, Aceh. Di saat sebagian warga belum sepenuhnya pulih dari banjir sebelumnya, air yang datang tidak lagi sekadar menggenangi, tetapi merampas ketenangan. Rumah-rumah yang baru dibersihkan kembali terendam, perabot hanyut, dan harapan kembali diuji. Fenomena banjir susulan ini menunjukkan bahwa bencana tidak selalu datang sekali, lalu pergi. Ia bisa datang berulang, seolah mengetuk kesadaran manusia yang sering lalai. Curah hujan tinggi, sungai yang meluap, serta buruknya sistem drainase menjadi faktor yang saling berkaitan, menciptakan kondisi darurat yang terus berulang. Dalam Islam, musibah bukan sekadar kejadian fisik. Allah berfirman bahwa setiap cobaan datang dengan hikmah. Pertanyaannya, bukan mengapa ini terjadi, melainkan apa yang harus kita pelajari dari peristiwa ini. Pidijaya Jaya secara geografis merupakan wilayah yang rawan banjir. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan membawa debit air besar ketika hujan deras turun dalam waktu lama. Ketika daya tampung sungai melemah, air pun mencari jalannya sendiri ke pemukiman warga. Namun kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh alam. Alih fungsi lahan, penebangan hutan, dan minimnya perencanaan tata ruang memperparah situasi. Alam sebenarnya sudah memberi keseimbangan, tetapi tangan manusia seringkali merusaknya tanpa perhitungan. Islam mengajarkan amanah menjaga bumi. Ketika amanah itu diabaikan, maka akibatnya tidak hanya dirasakan oleh satu generasi, tetapi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Banjir susulan membawa dampak sosial yang sangat berat. Anak-anak kehilangan tempat bermain dan belajar. Orang tua kehilangan mata pencaharian, dan lansia terpaksa bertahan di tengah kondisi yang tidak layak. Trauma psikologis menjadi luka yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Aktivitas ekonomi lumpuh, sawah terendam ternak hanyut, dan pedagang kecil kehilangan barang dagangan. Ini bukan sekadar kerugian materi, tetapi pukulan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kecil yang bergantung pada penghasilan harian. Dalam Islam, menolong korban musibah adalah bentuk keimanan. Rasa lelah mengajarkan bahwa siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Setiap musibah adalah ujian. Banjir susulan ini menguji kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman masyarakat Pidijaya Jaya. Di tengah kehilangan, mereka tetap bertahan, tetap berdoa, dan tetap berharap kepada Allah. Allah tidak pernah menguji hamba-Nya di luar batas kemampuan. Justru dalam ujian, iman manusia dimurnikan. Apakah kita bersabar atau berkeluh kesah? Apakah kita mendekat kepada Allah atau menjauh? Banjir ini menjadi pengingat bahwa dunia bukan tempat bergantung. Rumah, harta, dan kenyamanan bisa hilang dalam hitungan jam. Yang tersisa hanyalah amal dan keyakinan. Musibah bukan hanya milik korban. Ia adalah peringatan bagi semua yang menyaksikan. Kita yang tinggal jauh dari Aceh tidak boleh merasa aman dan acuh. Karena musibah bisa berpindah tempat kapan saja, kepada siapa saja. Ketika kita melihat saudara kita tertimpa bencana, sejatinya Allah sedang berbicara kepada kita. Perbaiki dirimu sebelum aku menegurmu dengan cara yang sama. Empati bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perubahan sikap, mengurangi keserakahan terhadap alam, menjaga lingkungan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Banjir susulan yang kembali melanda Pidijaya Jaya membuka mata kita bahwa penanganan bencana tidak boleh bersifat reaktif semata. Tindakan darurat memang penting, namun yang jauh lebih krusial adalah langkah pencegahan jangka panjang. Normalisasi sungai, penguatan tanggul, pengelolaan daerah aliran sungai, hingga perencanaan tata ruang yang berpihak pada keselamatan rakyat
harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar wacana di atas kertas. Ketika musibah datang berulang, itu menjadi tanda bahwa ada sistem yang belum diperbaiki secara menyeluruh. Di sisi lain, ulama dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran umat. Mimbar-mimbar masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual, tetapi juga ruang edukasi moral dan lingkungan. Islam tidak memisahkan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Ketika umat diajak untuk salat tepat waktu, mereka juga harus diajak menjaga sungai, hutan, dan tanah sebagai bagian dari amanah Allah. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi benteng pertama sebelum air kembali meluap. Namun sebesar apapun peran pemerintah, semua akan sia-sia tanpa keterlibatan masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral. Sampah yang dibuang ke sungai, hutan yang dirambah tanpa kontrol, dan sikap apatis terhadap lingkungan adalah dosa sosial yang dampaknya dirasakan bersama. Banjir susulan ini seolah berkata tegas, keselamatan tidak akan datang jika tanggung jawab terus dilemparkan ke pihak lain. Dalam perspektif Islam, bencana alam seringkali tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kondisi moral dan keadilan sosial suatu masyarakat. Ketika kezaliman dibiarkan, amanah disalahgunakan, dan hak rakyat kecil diabaikan, maka keseimbangan alam pun terganggu. Banjir yang datang berulang kali bukan hanya soal hujan dan sungai, tetapi tentang sistem kehidupan yang tidak lagi berpijak pada keadilan dan ketakwaan. PD Jaya hari ini menjadi saksi bagaimana masyarakat kecil seringkali menjadi korban paling besar. Mereka tinggal di wilayah rawan, memiliki sumber daya terbatas, dan minim perlindungan. Sementara itu, kerusakan lingkungan kerap terjadi jauh dari pemukiman mereka. Namun dampaknya harus mereka tanggung. Islam sangat keras dalam mengecam ketidakadilan semacam ini. Rasulullah mengingatkan bahwa doa orang yang dizalimi akan menembus langit tanpa hijab. Banjir susulan ini adalah panggilan agar kita melakukan muhasabah kolektif. Apakah selama ini keputusan-keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat, ataukah lebih mengutamakan keuntungan sesaat? Jika keadilan ditegakkan dan amanah dijaga, maka rahmat Allah akan turun bersama keberkahan, bukan peringatan yang menyakitkan. Di balik air yang merendam rumah dan sawah, Allah selalu menyimpan hikmah yang sering luput dari pandangan manusia. Banjir susulan di Pidijaya Jaya memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan dunia. Harta yang dikumpulkan bertahan-tahan bisa lenyap dalam satu malam. Namun di saat yang sama, musibah ini juga menyingkap kekuatan iman dan solidaritas yang luar biasa. Kita menyaksikan bagaimana masyarakat saling menolong tanpa banyak bertanya. Relawan datang dari berbagai penjuru, dapur umum didirikan, masjid-masjid dibuka untuk pengungsian, dan doa dipanjatkan bersama. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya, agama yang hidup dalam kepedulian, bukan hanya dalam ucapan. Dari banjir lahir persaudaraan yang lebih tulus dan empati yang lebih dalam. Hikmah terbesar dari musibah adalah ketika manusia kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Saat semua sandaran dunia runtuh, hanya doa yang tersisa. Dan di titik inilah, banyak hati yang sebelumnya jauh menjadi dekat. Banyak jiwa yang lalai kembali ingat, dan banyak dosa yang dihapuskan melalui kesabaran. Islam mengajarkan keseimbangan yang sempurna antara doa dan ikhtiar. Menghadapi banjir susulan, masyarakat Pidijaya Jaya tidak hanya mengangkat tangan memohon pertolongan Allah, tetapi juga berjuang menyelamatkan keluarga, harta, dan lingkungan mereka. Doa tanpa usaha adalah kelemahan, sedangkan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Keduanya harus berjalan seiring. Ikhtiar nyata harus diwujudkan dalam langkah-langkah konkret, edukasi kebencanaan, kesiapsiagaan masyarakat, pembangunan yang ramah lingkungan, dan perencanaan wilayah berbasis risiko. Semua ini adalah bentuk ibadah sosial yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Setiap upaya mencegah mudarat bagi orang lain dicatat sebagai amal kebaikan. Ketika doa dan ikhtiar dipadukan dengan tawakal, maka hati menjadi tenang meski badai belum reda. Tawakal bukan berarti menyerah, tetapi yakin bahwa setelah usaha maksimal, Allah lah sebaik-baik penentu hasil. Dan keyakinan inilah yang menjaga iman tetap kokoh. Di tengah ujian yang berulang, Aceh memiliki sejarah panjang dengan ujian besar. Dari konflik, gempa, tsunami, hingga kini banjir susulan yang datang silih berganti. Semua ini bukan kebetulan. Bagi orang beriman,
Rangkaian peristiwa ini adalah pesan yang harus dibaca dengan hati yang jernih, bahwa dunia sedang bergerak menuju fase yang semakin penuh ujian dan ketidakpastian. Dalam banyak riwayat, Rasulullah mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman, bencana akan semakin sering terjadi, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan manusia agar kembali kepada jalan yang lurus. Banjir di Pidijaya Jaya hari ini mungkin bukan yang terakhir baik di Aceh maupun di daerah lain. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Apakah kita hanya menjadi penonton dari peringatan demi peringatan ini? Ataukah kita mengambil pelajaran dan memperbaiki diri sebelum datang saat dimana tidak ada lagi kesempatan? Aceh hari ini adalah suara peringatan. Besok bisa jadi giliran kita, saudara-saudaraku. Banjir susulan di Pidijaya Jaya bukan hanya kisah duka Aceh, tetapi pesan untuk seluruh umat manusia. Mari kita kirimkan doa terbaik. Jika video ini mengetuk hati Anda, jangan diam. Like, komentar, share, dan subscribe. Tafsir Zaman agar kita terus belajar membaca peristiwa dunia dengan cahaya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.